Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa pada kesempatan daring untuk membahas makalah dari kelompok persatu, yaitu dengan tema hukum perdata. Langsung kepada pembahasan. Hukum perdata pada makalah kali ini dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama yaitu sejarah terbentuknya hukum perdata di Indonesia. Yang kedua yaitu dasar hukum pemberlakuan hukum perdata di Indonesia. Yang ketiga yaitu pemberlakuan KUH perdata di Indonesia. Yang keempat yaitu pluralisme hukum perdata di Indonesia. Memasuki subbab yang pertama yaitu sejarah terbentuknya hukum perdata. Dibagi menjadi 2 masa kodifikasi. Yang pertama, kodifikasi hukum perdata Belanda tahun 1830. Sumber pokok hukum perdata ialah kitab undang-undang disingkat KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek. KUH Perdata sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Kode Napoleon tahun 1811 sampai 1838. Kodifikasi yang kedua yaitu kodifikasi hukum perdata di Indonesia tahun 1848. KUH Perdata yang terlaksana pada 1 Mei 1848 itu adalah hasil panitia kodifikasi yang diketuai oleh Mayor C.J. Sultan van Oud Haarlem. Maksud dari kodifikasi pada waktu itu untuk mengadakan persesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda. Untuk subbab yang kedua yaitu dasar hukum berlakunya KUH Perdata di Indonesia. Burgerlijk Wetboek Belanda adalah peraturan hukum perdata yang dibuat secara lengkap dan terpadu oleh pembentuk kodifikasi Belanda. Diberlakukannya hal tersebut atas dasar asas konkordansi atau persamaan, yakni atas asas hukum di mana sedapat mungkin hukum yang berlaku di negeri penjajah dapat diberlakukan di negeri penjajahannya. Memasuki subbab yang ketiga yaitu pemberlakuan KUH Perdata di Indonesia dari masa ke masa. Dibagi menjadi 2 lini masa. Yang pertama yaitu masa hukum perdata yang berlaku di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Dahulu di Indonesia pernah dijajah oleh Belanda sekitar 350 tahun. Selama penjajahan itu, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan Burgerlijk Wetboek yang dimaksud sebagai kodifikasi kitab undang-undang hukum perdata yang diterapkan di daerah jajahannya. Yang kedua, hukum perdata yang berlaku di Indonesia setelah masa kemerdekaan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia setelah masa kemerdekaan didasarkan pada pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945. Ini berarti segala ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya pada masa Hindia Belanda maupun masa pendudukan Jepang, termasuk hukum perdata, masih berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan atau vakum termasuk di bidang hukum keperdataan. Artinya, berarti masih terdapat dualisme dalam bidang hukum perdata di Indonesia saat ini. Untuk sebab yang keempat yaitu pluralisme hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia bersifat pluralistis. Artinya, bahwa hukum perdata yang berlaku di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum, di mana setiap golongan penduduk yang berbeda mempunyai sistem hukumnya masing-masing. Pluralisme muncul dan lahir disebabkan oleh faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai latar belakang perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras, sehingga harus adanya pengakuan semua perbedaan sebagai kenyataan atau realitasnya. Tujuan dari pluralisme hukum yang terdapat di Indonesia itu sendiri memiliki satu cita-cita, yaitu kemaslahatan bangsa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.